Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmunya untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampai kepada Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, nomor 268. Qalat, dia berkata, dakhalat alayya imra'atun, ada seorang perempuan datang menjumpai saya. Wa ma'aha ibnatani, perempuan ini membawa ibnatani, dua orang anak perempuan. Laha, anak dia, yang dibawanya ini anak dia, bukan kawan, bukan anak orang lain. Tas'alu, sa'ala yas'alu, bisa diartikan bertanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tapi sa'ala yas'alu, tengok konteksnya, bisa juga meminta. Dalam ini dia bukan bertanya, dia meminta. Meminta pertolongan. Falam tajid indi syai'an, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tak ada yang bisa ku tolong, tak ada yang bisa ku bantu, kata Sayyidatuna Aisyah. Ghaira, hanya saja yang bisa ku kasih, tamratin, satu biji kurma. Tamratin wahidatin, sebiji kurma lah yang bisa ku kasih. Kurma zaman dulu sama kurma zaman sekarang beda. Kurma zaman Nabi itu makanan pokok. Kurma zaman sekarang cemilan. Zaman Nabi itu makanan pokoknya 4. Yang pertama tamratun, yang kedua gandum, qamhun, yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dijemur, kismis kata orang. Yang keempat aqitun, susu kambing dijemur, ditalam sampai membeku, mentega. Makanan pokok orang zaman dulu. Sebelum masuk nasi ke Makkah Madinah. Belakangan dari Asia Tenggara inilah, setelah munculnya kapal uap, kapal layar datang ke Nusantara, dari sinilah orang tuh membawa beras ke sana. Sejak itulah orang tuh kena diabetes. Mengantuk aja bawanya gara-gara nasi. Sekarang orang sudah meninggalkan nasi semua. Diet karbo. Makan sayur, makan daging, makan ikan, menghindari karbo. Duduk kita satu meja. Oh, maaf Pak Ustadz, saya udah 6 bulan meninggalkan nasi. Saya udah 2 tahun. Ustadz, saya udah 3 tahun, 3 jam meninggalkan nasi. Tak ada yang bisa ku kasih, hanya sebiji kurma, kata Sayyidatuna Aisyah. Fa'a'taituha, maka ku berikanlah kurma tadi ke dia. Faqasamatha, kurma yang sebiji tadi dibaginya. Baina ibnataiha, dibaginya 2. Baina ibnataiha, sebelah untuk anaknya, sebelah untuk anaknya. Fa walam ta'kul minha, dia tak makan. Sebelah untuk anak dia, sebelah untuk anak dia tak makan. Rupanya kurma berubah. Kurma dulu sama kurma sekarang berubah. Tapi ibu dulu dengan ibu sekarang tak. Ibu zaman dulu membagi kurma untuk anaknya, dia tak makan. Ibu sekarang pun begitu juga. Dibaginya kurma ke anaknya, dia tak makan. Rupanya udah makan lontong sepiring. Alam takul. Thumma qamat, lalu perempuan itu pun berdiri. Udah makan anaknya, dia berdiri. Fa kharajat, dia keluar rumah. Fadakhalan nabiyyu, tak lama sesudah itu masuk Nabi.
sallallahu alaihi wasallam alaina, masuk dia ke tempat kami. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi ada seorang perempuan minta bantuan, aku pun tak bisa menolong, ku kasih sebiji kurma. Dibelahnya kurma itu, dikasihnya anaknya satu, disebelah untuk anaknya. Habis itu pulang dia sudah. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, coba perhatikan baik-baik. Nabi masuk, aku memberitahukan ke Nabi. Tak ada kata Aisyah, tak ada kata Aisyah. Nabi masuk, lalu Nabi mengatakan, tadi ada perempuan tadi datang kemari kan? Dia minta kurma, tak ada kalian bisa ngasih, lalu kalian bagi dua kan? Kira-kira Nabi tahu apa tak tahu? Tahu. Malaikat Jibril ngasih tahu. Tapi dia tidak sok-sok tahu. Orang sekarang tahu pula dia apa niat tamu. Saya tahu saya niat tamu itu saya. Mani betulia, siapa yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Betulia dari kata bala, ujian. Siapa yang diuji min hadhil banat, siapa yang diuji punya anak perempuan, banat perempuan, banin laki-laki. Siapa yang diuji punya anak perempuan, bi syai'in fa ahsana ilaiha, dia buat baik kepada anak perempuan itu. Ahsana, ihsan. Allah memerintahkan ihsan sesudah kepada Allah, kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah menyuruh ihsan yang pertama kepada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat ihsanlah kamu. Ustaz pulang dari Makkah, kasih ke saya 1 botol Zam-Zam. Terima kasih ya Ustadz. Ya, habis itu pas saya pulang, saya balas pula sebotol. Itu namanya jaza. Jazakallahu khairan. Jaza namanya. Ada jamaah kasih saya sebotol. Pulang saya balas 1 drum. Itu namanya ihsan. Ihsan. Itulah ihsan. Fa ahsana ilaihinna, buat baik kepada anak perempuan. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, sekolahkan, kasih duit, kasih modal, nikahkan. Carikan suami yang baik, yang jujur, yang amanah, yang selalu ikut kajian subuh Rabu. Yang senyum yang udah berbini pula. Kalau dia orang kaya, jaga dia baik. Kalau kebetulan dia orang susah, tapi dia takut pada Allah, tanya, ada duit kau untuk mahar? Tak ada pak. Ini ada sedikit duit. Yang penting kau jaga anakku. Kaulah yang diharapkan lagi untuk menjadi imam. Yang lain jadi makmum pun tak bisa. Itu makna fa ahsana ilaihinna, buat ihsan kepada dia. Kunna lahu, kalau bisa kita buat untuk anak perempuan ini, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu nanti akan menjadi sitran. Ibu-ibu di belakang, bapak di depan, tak boleh bersatu, mesti ada tirai. Tirai itu bahasa Arabnya satir. Satir, sitran, penutup. Kalau punya anak perempuan, kasih makan, kasih pakaian, sekolahkan, biayai, nikahkan, ihsan namanya, maka anak perempuan itu akan menjadi sitran, menjadi penutup antara kita minan nar, dari api neraka. Kenapa tak anak laki-laki? Kenapa disebut anak perempuan?
Karena zaman dulu kalau punya anak perempuan malu. Punya anak perempuan gali tanah kubur hidup-hidup. Punya anak perempuan merah muka bercampur hitam karena malu. Maka hadis ini ingin mengatakan, sedangkan anak perempuan saja bisa jadi sitron minan nar, apalagi anak laki. Hadis ini juga menjadi penyeimbang bagi orang-orang yang selalu meriwayatkan hadis misoginis. Misoginis itu istilah mengejek Islam. Islam ini diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan dalam Islam itu direndahkan, disepelekan. Perempuan dalam Islam itu dilecehkan. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan dua-dua. Sampaikan hadis yang kelihatannya seakan-akan bagi orang yang sekuler, liberal, benci Islam. Nah, dibilangnya tengoklah Islam itu. Harta warisan anak perempuan dikasih setengah, laki-laki full. Itu bukan diskriminasi. Kenapa anak perempuan itu dikasih setengah, anak laki-laki satu? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki, mahar laki-laki, nafkah laki-laki. Perempuan menjadi tanggungan laki-laki. Bukan diskriminatif. Tapi ketika cerita tentang menjadi penjaga dari api neraka, maka yang disebutkan Nabi adalah sitran minan nar, anak perempuan. Maka didiklah anak perempuan baik-baik. Itu kenapa saya membuat pesantren perempuan. Karena saya tak punya anak perempuan. Anak-anak perempuan dikasih makan, dikasih minum, dikasih sekolah 25 orang setahun gratis, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 25, 25, 25, 25, 25, 150. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi sitron minan nar, menjadi penghalang, penjaga hijab kita dari api neraka itu. Jadi siapa saja yang punya anak perempuan itu bisa menjadi hijab, menjadi sitron, menjadi dinding. Tapi juga anak perempuan bisa menjadi penyebab orang tua masuk neraka. Anak perempuan yang tak menutup aurat, bapaknya rajin ke masjid, kakinya sudah masuk neraka sebelah. Anak perempuan yang dibiarkan pacaran, ibunya jilbabnya panjang. Selalu itu fenomena jalan anak gadis sama ibu-ibu, ibunya bertudung labuh, macam kelambu jilbab ibu itu panjang. Anak tak bertudung. Mestinya anak itu yang bertudung, ibu itu tak bertudung, tak apa-apa. Tak berselera orang tengok dia. Sudah tua. Ini makin tua makin panjang pula jilbab. Anak tak bertudung, berjalan pula berdua. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadis terkuat. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang paling kuat. Jadi kalau ada nanti orang dengar ceramah, siapa yang punya anak perempuan, dia akan menjadi dinding hijab dari api neraka. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jangan dibuat hadis riwayat Imam Nawawi. Tak bisa. Karena Riyadhus Shalihin ini bukan referensi primer. Ini referensi sekunder. Jadi yang menulis makalah, nulis kolom dalam kurung HR Nawawi. Enggak. Berarti dia tak ngaji. Kalau HR itu referensi primer, induk, asal, bukan ngutip dari kitab lain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik,
Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, 9 kitab utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kurung HR Al-Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Nasai, HR Tirmidzi, HR Ibnu Majah, HR Malik. Jangan buat HR HR Nawawi, karena dia mengutip dari kitab ini.